dunia sedang menyaksikan salah satu periode paling berbahaya dalam sejarah modern. Presiden Donald Trump berdiri dengan angkuh di depan kamera mengklaim bahwa para pemimpin Iran sedang menelponnya secara rahasia memohon negosiasi di tengah genangan darah demonstran yang membanjiri jalanan Teheran. Narasi resminya sederhana, Iran sedang di ujung tanduk. Penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela awal Januari ini seolah menjadi pesan bahwa Trump tidak mengenal batas. Namun benarkah Iran adalah Venezuela kedua? Ataukah kita sedang menyaksikan sandiwara geopolitik terbesar abad ini di mana gertakan lebih berharga daripada peluru? Coba kita perhatikan krisis domestik di Iran. Ini pemicu atau hanya jebakan? Hingga hari ini, laporan dari Lembaga HAM Internasional mengkonfirmasi angka yang mengerikan. Sedikitnya lebih dari 500 orang tewas dalam 3 minggu demonstrasi. Di Mashhad, Kerman, hingga Teheran, rakyat turun ke jalan bukan lagi karena urusan hijab, tapi karena runtuhnya mata uang rial dan keputusasaan ekonomi. Trump memanfaatkan momen ini. Ia mengklaim Iran telah melewati garis merah pembantaian. Namun mari kita lihat kejanggalannya. Jika AS benar-benar ingin membantu rakyat Iran, mengapa mereka membiarkan militer Iran menggunakan teknologi jamming Rusia untuk mematikan Starlink? Mengapa Trump lebih memilih mencuitkan klaim negosiasi daripada mengirim bantuan kemanusiaan nyata? Jawabannya ada pada satu kata, ketakutan. Amerika takut bahwa intervensi langsung hanya akan membuat rakyat Iran yang marah kepada rezim beralih menjadi marah kepada penjajah asing. Lalu mari kita berpikir sejenak, jika Iran benar-benar ingin menyerah, mengapa mereka baru saja meluncurkan latihan militer bersama Rusia dan Tiongkok di perairan Afrika Selatan? Mengapa kapal induk USS Nimitz, meski berada dalam jarak tempur, tidak pernah meluncurkan satupun misil ke arah Iran? Menyerang Iran bukan sekedar mengganti pemimpin, itu adalah memicu perang besar lintas batas yang akan membakar seluruh Timur Tengah. Mari kita bedah alasan pertama mengapa Amerika tidak akan berani membuka perang total di Iran. Jawabannya karena kegagalan masa lalu. Pada 22 Juni tahun lalu, dunia dikejutkan oleh operasi Midnight Hammer. Amerika Serikat meluncurkan serangan udara ke 3 fasilitas nuklir utama di Natanz, Fordo, dan Isfahan. Trump mengklaim kesuksesan mutlak. Ia bilang nuklir Iran sudah tamat. Namun, laporan rahasia dari Defense Intelligence Agency atau DIA yang bocor di awal 2026 ini mengungkap kebenaran yang memalukan. Bom GBU-57 seberat 13 ton, bom penghancur bunker terdahsyat milik Amerika Serikat, gagal menembus lapisan granit di Fordo. Fasilitas nuklir Iran tidak hancur. Serangan itu justru membuktikan bahwa benteng bawah tanah Iran adalah salah satu yang paling sulit ditembus di planet ini. Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA juga mengonfirmasi bahwa tidak ada lonjakan radiasi di Isfahan atau Natanz pasca serangan. Ini adalah poin yang sangat janggal. Jika bunker pengayaan uranium benar-benar hancur terkena bom seberat 13,6 ton, seharusnya terjadi kebocoran radiasi yang terdeteksi satelit. Hal ini memperkuat dugaan bahwa bom AS gagal menembus lapisan terdalam bunker Iran yang dibangun sangat dalam di bawah pegunungan batu. Setelah serangan Amerika Serikat di beberapa wilayah di Iran, Iran pun membalas dengan menghujani pangkalan AS di Qatar yang disebut dengan Al-Udeid dan wilayah Israel dengan rudal. Konflik singkat itu hampir melumpuhkan pasokan minyak dunia. Respon balik Iran pada Juni 2025 menciptakan trauma yang disebut Perang 12 Hari. Iran membuktikan bahwa mereka bisa menjangkau pangkalan AS dalam hitungan menit. Selama 12 hari, dunia berada di ambang perang nuklir. Iran membuktikan bahwa mereka memiliki taring teknologi. Rudal-rudal mereka tidak hanya menyasar Israel, tapi juga jantung kekuatan Amerika di Qatar. Pentagon menyadari satu rudal ke Iran akan dibalas dengan 1000 rudal ke seluruh pangkalan mereka di Teluk. Inilah alasan utama mengapa serangan total hari ini tetap menjadi berhenti di level ancaman dan wacana di atas kertas. Laporan rahasia dan analisis pasca konflik mengenai dampak serangan balasan Iran ke pangkalan Al-Udeid setelah peristiwa Isfahan tahun lalu baru mulai terkuak secara perlahan di awal 2026 ini. Ada indikasi kuat bahwa Pentagon melakukan pengelabuan informasi untuk menutupi skala kerusakan yang sebenarnya guna menghindari tekanan publik untuk berperang lebih jauh. Beberapa poin krusial dari laporan tersebut diantaranya kerusakan infrastruktur yang disembunyikan. Saat serangan terjadi, AS hanya melaporkan kerusakan minimal pada infrastruktur sekunder.
Namun citra satelit komersil dari penyedia independen yang dianalisis oleh para ahli militer menunjukkan hal yang berbeda. Hanggar pesawat tanker, setidaknya 2 hanggar besar yang menampung pesawat tanker KC-46 Pegasus mengalami kerusakan struktural berat akibat hantaman rudal balistik Fateh 110. Mengapa pangkalan Al-Udeid yang dilindungi oleh lapisan sistem MIM-104 Patriot PAC-3 dan NASAMS tetap bisa ditembus? Laporan rahasia menyebutkan bahwa Iran tidak lagi menggunakan rudal era Soviet yang lambat. Mereka mengerahkan Fateh 110 generasi terbaru dan rudal hipersonik Fatah 1. Rudal ini bukan sekedar proyektil, ia adalah rudal balistik jarak pendek yang memiliki kemampuan manuver di fase akhir penerbangan. Iran menggunakan taktik saturation strike, meluncurkan puluhan drone umpan untuk memaksa radar Patriot mengunci target palsu. Saat amunisi pencegat AS menipis dalam hitungan menit, barulah Iran meluncurkan pembunuh yang sebenarnya. Kejanggalan teknis yang paling menakutkan bagi Pentagon adalah penggunaan rudal Fatah 1. Rudal ini memiliki nozzle yang dapat bergerak, memungkinkannya mengubah jalur saat di udara. Sistem komputer pada baterai Patriot tahun 2025 gagal memprediksi titik hantam rudal yang terus menari-nari di atmosfer tersebut. Dalam laporan resmi, Trump menyebut hanya 1 rudal yang lolos karena menuju ke arah yang tidak berbahaya. Namun citra satelit dari Planet Labs yang bocor di Forum Intelijen Independen pada Januari ini menunjukkan bekas hantaman langsung pada kubah radar geodesik pangkalan Al-Udeid. Kubah radar ini adalah mata dan telinga komunikasi rahasia AS di seluruh Teluk. Hantaman tunggal dari rudal Zolfagar Iran terbukti cukup untuk membutakan koordinasi udara Amerika Serikat selama berjam-jam. Inilah mengapa dalam perang 12 hari, militer Amerika Serikat terlihat sangat pasif. Mereka tidak sedang menahan diri karena diplomasi, mereka sedang lumpuh secara teknis. Selama penyerangan ke Isfahan, beberapa rudal jelajah Tomahawk Amerika Serikat dilaporkan jatuh di gurun sebelum mencapai target. Analis militer independen meyakini bahwa Iran telah mengintegrasikan sistem gangguan elektronik Rusia yang mampu melakukan spoofing pada sinyal GPS militer Amerika Serikat. Jika rudal pintar Amerika bisa disesatkan oleh teknologi di Isfahan, maka serangan total di tahun ini hanya akan menjadi pemborosan triliunan dolar dengan hasil nol. Ketakutan akan kegagalan teknologi di depan mata dunia adalah alasan mengapa Trump lebih memilih berteriak di media sosial daripada memerintahkan skadron pembomnya lepas landas sekali lagi. Laporan mengenai tingkat moral prajurit Amerika Serikat di Timur Tengah per Januari ini menggambarkan situasi yang cukup suram di balik layar. Tersebarnya informasi mengenai kerusakan yang ditutup-tutupi di Al-Udeid tahun lalu telah menciptakan krisis kepercayaan di kalangan personil militer tingkat bawah dan menengah. Bagi prajurit yang bertugas di baterai rudal Patriot, pertahanan udara taktis, dan anti-rudal balistik, fakta bahwa rudal Iran mampu menembus pertahanan di Al-Udeid tahun lalu sangat memukul mental mereka. Banyak personil merasa mereka hanyalah target diam atau sitting ducks. Mereka tahu bahwa jika Iran meluncurkan serangan saturasi lagi, sistem pertahanan mereka memiliki batas kapasitas yang bisa ditembus kapan saja. Ada ketegangan antara prajurit lapangan dengan perwira tinggi di Washington. Prajurit merasa nyawa mereka dijadikan alat tawar politik, sementara kerusakan dan resiko nyata disembunyikan dari publik Amerika. Kondisi di Timur Tengah saat ini membuat minat tentara untuk memperpanjang masa tugas menurun drastis dengan ancaman serangan balasan dari Iran yang selalu menghantui. Tingkat kesiagaan diatur pada posisi tertinggi selama berbulan-bulan. Ini menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Di dalam barak-barak militer terjadi perpecahan opini mengenai kebijakan Trump. Di sisi kelompok pro-Trump, masih ada yang percaya bahwa gertakan Trump adalah satu-satunya cara menghentikan Iran dan mereka siap berperang jika diperintahkan. Di sisi lain, kelompok ini merasa bahwa Trump hanya bermain poker dengan nyawa mereka. Mereka melihat klaim Iran ingin negosiasi hanya sebagai taktik politik yang tidak merubah fakta bahwa mereka berada di garis depan sasaran rudal. Moral yang jatuh ini adalah faktor yang tidak pernah dibahas politisi di Washington, namun menjadi pertimbangan utama di meja Pentagon. Seorang tentara yang merasa dijadikan umpan oleh ambisi politik presidennya tidak akan bisa memenangkan perang melawan musuh yang sangat ideologis seperti Garda Revolusi Iran. Ada lagi satu alasan fisik, sebuah celah sempit di peta dunia yang menjadi alasan terkuat mengapa Pentagon selalu menarik napas panjang sebelum bertindak.
yaitu Selat Hormuz. Jalur air setebal 33 km ini adalah urat nadi dunia. Bayangkan setiap hari 20 hingga 21 juta barel minyak, hampir seperlima dari konsumsi global, mengalir melalui titik ini. Teheran tidak butuh memenangkan perang udara melawan AS. Mereka hanya perlu menutup pintu selat ini. Jika pintu ini terkunci, pasokan energi global akan terputus seketika. Apa dampaknya bagi dunia jika AS menyerang total dan Iran membalas dengan menutup selat? Harga minyak dunia diprediksi akan roket melampaui 250 US dollar per barel hanya dalam beberapa hari. Ini bukan sekedar angka di bursa saham, ini adalah kiamat ekonomi bagi negara-negara berkembang dan ancaman resesi fatal bagi Amerika Serikat sendiri. Trump mungkin bisa memamerkan kekuatan militernya, tetapi ia tidak akan bisa memenangkan pemilu jika rakyat Amerika harus membayar 10 dolar untuk 1 galon bensin. Inilah kejanggalan terbesar. Trump berteriak ingin menyerang, tapi Departemen Energi Amerika Serikat tahu bahwa ekonomi mereka terlalu rapuh untuk menanggung beban penutupan Hormuz. Saat Washington sibuk dengan kalkulasi politik di kompleks Beit Rahbari, pusat kekuasaan Ayatollah Ali Khamenei, suasananya jauh dari kata menyerah. Khamenei dilaporkan telah mengeluarkan perintah rahasia kepada Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Doktrin mereka jelas, forward defense atau pertahanan maju. Bagi Teheran, pertahanan terbaik adalah membawa medan perang keluar perbatasan Iran. Mereka tidak akan menunggu misil AS mendarat di Teheran. Jika mereka mencium aroma serangan total, perintahnya adalah menghancurkan infrastruktur energi di seluruh Teluk Persia dan melumpuhkan setiap pangkalan AS di kawasan tersebut dalam gelombang serangan pertama. Pesan Teheran terhadap Trump sangat jelas. Jika Anda mencoba menjatuhkan kami seperti Maduro, kami akan memastikan seluruh sistem keamanan global yang Anda bangun akan ikut runtuh bersama kami. Kejanggalan yang dilihat dunia adalah mengapa Iran tampak tenang meski ditekan demo besar. Itu karena Teheran melihat waktu sebagai kawan mereka. Mereka tahu Trump sedang ditekan oleh siklus politik dalam negeri dan ketidakstabilan ekonomi. Iran sengaja membiarkan pintu diplomasi terbuka sedikit hanya untuk memberikan alasan bagi para jenderal AS agar tetap menahan serangan sambil terus mempercepat pengayaan uranium di fasilitas rahasia mereka. Khomeini sedang memainkan permainan panjang. Ia membiarkan rakyatnya menderita di bawah sanksi selama instrumen militer dan nuklirnya tetap menjadi perisai suci yang membuat Amerika tidak akan pernah berani melangkah lebih jauh. Ketika kekuatan militer dirasa tidak mampu meruntuhkan rezim Khamenei di Iran, hanya satu cara yang mungkin paling ampuh, yaitu pembusukan Iran dari dalam. AS menyadari satu kebenaran pahit, mereka tidak memiliki Juan Guaido di Iran. Di Venezuela, AS bisa dengan mudah menunjuk satu tokoh oposisi, namun di Iran spektrum perlawanan sangat luas namun terpecah. Ada faksi monarkis yang setia pada putra mahkota Reza Pahlavi di pengasingan, ada kelompok MEK yang terorganisir namun kontroversial, dan ada jutaan Gen Z di jalanan Teheran yang tidak percaya pada siapapun kecuali kebebasan mereka sendiri. Strategi AS bukan lagi mencoba menyatukan mereka di bawah satu bendera, melainkan membiarkan keberagaman ini menciptakan kekacauan yang tidak bisa dikontrol oleh rezim Khomeini. Washington tidak lagi bermimpi tentang tank di jalanan Teheran, mereka beralih ke operasi rayap. Fokus utamanya adalah memutus aliran uang ke IRGC Garda Revolusi Iran. AS tahu bahwa loyalitas aparat keamanan Iran bukan hanya soal ideologi, tapi juga soal gaji dan hak istimewa. Dengan sanksi perbankan yang semakin menekan di tahun ini, AS mencoba menciptakan kondisi di mana perwira tingkat menengah harus memilih tetap setia pada Khomeini dan jatuh miskin bersama rezim, atau membiarkan protes meluas demi menyelamatkan diri. Saat mesin penindas mulai ragu untuk menarik pelatuk karena perut yang lapar, itulah saat rezim akan runtuh dengan sendirinya tanpa satupun misil AS yang ditembakkan. AS juga memanfaatkan sinyal satelit, dukungan terhadap Starlink, dan penyediaan alat komunikasi terenkripsi adalah cara AS menyusup ke ruang-ruang rapat rahasia demonstran. Trump ingin menciptakan perang saraf dengan menyebarkan isu bahwa pejabat tinggi Iran mulai melarikan diri atau mencari suaka. Seperti klaim negosiasi rahasia yang ia lemparkan, Amerika sedang menanam benih kecurigaan di dalam lingkaran inti Khomeini. Jika para elit di Teheran mulai saling curiga dan melakukan pembersihan internal, maka rezim tersebut sedang membunuh dirinya sendiri dari dalam.
Pembusukan dari dalam menghindari meledaknya sentimen nasionalisme Iran. Jika Amerika menyerang, rakyat akan bersatu membela tanah air. Namun jika rezim runtuh karena ketidakmampuannya sendiri mengelola ekonomi dan protes, maka rezim akan dijatuhkan sendiri oleh rakyatnya. Washington sedang menunggu momen ledakan dari dalam. Mereka membiarkan waktu, inflasi, dan amarah rakyat Iran melakukan pekerjaan kotor yang tidak bisa dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Inilah catur tingkat tinggi. Menang tanpa berperang, atau dalam bahasa Trump, membiarkan mereka runtuh di bawah beban mereka sendiri. Amerika Serikat tidak menyerang Iran bukan karena tidak mampu, tapi karena harga kemenangannya terlalu mahal. Strategi pembusukan dari dalam melalui sanksi dan Starlink adalah pilihan terakhir yang tersisa. Klaim Iran mau bernegosiasi yang keluar dari Trump adalah topeng untuk menutupi jalan buntu ini. Di papan catur ini, Iran adalah skakmat yang ingin dihindari oleh semua orang. Dunia akan terus berputar, kapal induk mungkin akan berbalik arah, dan klaim negosiasi mungkin akan terlupakan oleh berita besar berikutnya. Namun kejanggalan di Isfahan dan bekas luka di Al-Udeid akan tetap ada sebagai pengingat bahwa di abad ke-21, keberanian bukan lagi tentang siapa yang melepaskan tembakan pertama, melainkan siapa yang cukup bijaksana untuk tidak memulai api yang tak bisa mereka padamkan sendiri. Tetaplah berpikir kritis, karena di balik setiap kabut perang selalu ada kebenaran yang sedang menunggu untuk ditemukan.